mengasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Burung-burung itu diberi makan oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menggunakan satu perumpamaan ini bagi kita untuk memiliki iman yang kuat, iman yang percaya di dalam Yesus Kristus, bahwa kita dipeduli oleh Tuhan, kita diberikan makanan oleh Allah. Salam kasih saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan sukacita yang berasal dari Tuhan kita senantiasa melindungi dan menyertai dan memberkati kehidupan saudara dimanapun kalian berada. Karena Tuhan sungguh mengasihi kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap tangisan air mata, suka, duka, gembira, dan sebagainya. Tuhan ada di pihak kita. Itulah sebabnya kebahagiaan, sukacita Tuhan senantiasa berikan bagi kita. Walaupun ada sekali-kali kita menerima tangisan, kesedihan, kekecewaan, marah, dan sebagainya. Tapi itulah menjadi bagian sebagai proses di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang mempercayai Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab ada begitu banyak pengajaran Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang dia selalu menyampaikan berulang-ulang kali dan mengingatkan kepada orang-orang pada saat itu dan termasuk kita saat ini, yaitu jangan khawatir. Nah, saudara-saudaraku, renungan firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita adalah jangan mengkhawatirkan hidup. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34 adalah salah satu topik yang relevansi dengan kehidupan kita ketika kita mengalami kekhawatiran. Di sini Yesus Kristus sendiri mengajar kepada kita untuk tidak merasa cemas tentang kehidupan yang kita alami, tentang kebutuhan yang kita butuhkan setiap saat bagi kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku, Yesus berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dan hidupmu akan apa yang kamu makan atau minum, atau akan tubuhmu akan apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian?" Matius 6 ayatnya yang ke-25. Ini adalah nasihat Tuhan yang mana Tuhan berikan kepada orang-orang yang merasa khawatir untuk tidak boleh khawatir, karena selalu ada jaminan berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya kepada Allah. Pesan ini begitu penting bagi kehidupan kita dalam hari-hari hidup yang kita jalani, karena kita seringkali terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan, tentang finansial, atau hal-hal yang lain tampaknya mengendalikan hidup kita ini. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa kebutuhan kita dan Dia akan menyediakannya. Tuhan selalu menepati janjinya bagi saudara-saudara dan saya saat kita bergumul meminta kepada Tuhan. Berikut adalah 4 alasan dan ayat beserta penjelasan singkatnya bagi kita mengapa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Yang pertama, oleh sebab Allah adalah penyedia yang setia. Allah adalah penyedia yang setia bagi umat-umatnya. Dia tidak sekali-kali meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Dia memperhatikan hidupmu. Dia selalu mengetahui apa kebutuhanmu. Maka ketika engkau meminta, Dia akan menjawab dan Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan saat itu. Matius 6 ayatnya yang ke-26. Matius 6 ayat yang ke-26. Lihatlah, burung-burung di udara, mereka tidak menabur dan menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi Allah Bapamu yang di sorga memberi makan mereka. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung itu? Penjelasan bagi kita adalah Allah telah menunjukkan setianya dalam memberi makan dan memelihara makhluknya. Kita sebagai anak-anaknya, Allah dapat mempercayakan kehidupan kita padanya.
burung di udara yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan saja itu dipelihara oleh Allah sendiri, dipelihara oleh Yesus sendiri. Yesus menggunakan satu ilustrasi dari burung yang tidak bekerja tetapi mendapatkan makanan oleh Allah. Demikian juga kita ini yang merupakan ciptaan yang mulia, ciptaan yang paling indah di mata Tuhan. Ketika kita bekerja, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyediakan, karena Dia adalah Allah yang penyedia atas kebutuhan saudara-saudara dan saya. Dia mempercayakan bagi kita mengenai kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Itulah sebabnya dalam hidup ini jangan pernah khawatir apa yang akan aku makan pada besok hari, apa yang akan aku pakai pada besok hari, apa yang aku pakai untuk bayar uang sekolah dan kuliah saya dan sebagainya, ataupun apa yang nantinya saya pakai untuk bayar hutang-hutang saya. Ketika engkau mengimani Yesus di dalam kebenaran, maka percayalah Tuhan menyediakannya bagi dirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, burung-burung itu diberi makan oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menggunakan satu perumpamaan ini bagi kita untuk memiliki iman yang kuat, iman yang percaya di dalam Yesus Kristus, bahwa kita dipeduli oleh Tuhan, kita diberikan makanan oleh Allah. Saudara-saudaraku, kenapa kita tidak perlu khawatir atas kehidupan kita ini? Yang kedua, khawatir tidak bisa membuat apa-apa. Kadang-kala kalau kita khawatir, kita cemas dan kita tidak tahu membuat apa. Kita hanya bisa tidur atau kita hanya bisa duduk merenung sambil bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan? Ingat bahwa kekhawatiran membuat kita tidak bisa berbuat apa. Kenapa? Karena di situ iblis bisa membuat kita lemah dan jatuh, seakan-akan tidak percaya ada kuasa Yesus yang dapat menguatkan kita, menolong kita. Jadi jangan sekali-kali dalam hidupmu engkau khawatir, karena kekhawatiran itu membuat engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Matius 6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang dengan kekhawatiran dapat menambahkan satu hasta pun kepada jalan hidupnya? Saudara-saudaraku, kekhawatiran tidak akan mengubah situasi apapun. Kekhawatiran tidak dapat membuat kita untuk bisa melakukan segala sesuatu. Sebaliknya, itu hanya menambah beban atas diri kita. Lebih baik kita fokus pada tindakan hidup kita yang bijaksana dan percaya bahwa ada hasilnya yang Yesus berikan kepada kita. Ada hasilnya dari Allah yang Dia curahkan kepada kita. Saat kekhawatiran menimpa engkau, sujud dan berdoalah kepada Allah, memohon pertolongan dari Tuhan. Karena kalau terus khawatir dengan hidup ini, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa dan seakan-akan kita ini hanya pasrah diri saja. Ayo bertindak, ayo lakukan sesuatu untuk hidupmu supaya engkau menjadi orang yang semangat di dalam Tuhan. Engkau bisa diberikan yang terbaik oleh Tuhan atas dirimu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita tidak boleh khawatir? Yang ketiga, karena Allah tahu kebutuhan kita. Hal-hal kecil pun Tuhan tahu. Sedangkan jumlah rambut kita pun Tuhan tahu, apalagi kebutuhan daripada saudara. Matius 6 ayat yang ke-32. Sebab semuanya itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Allah adalah Bapa yang peduli. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan dan Dia akan memberikan pada waktunya. Saudara-saudaraku yang berbahagia yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tahu segala sesuatu yang saudara butuhkan. Mintalah pada Tuhan, maka Dia akan berikan. Sebagaimana Yesus berkata, ketika Dia mengetuk pintu dan ada orang yang membuka pintu dan menerima Yesus masuk di dalam rumahnya dan makan bersama-sama. Oh, indahnya ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Kalau Yesus ada di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, maka kehidupan selalu menjadi bahagia di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, kenapa kita tidak perlu khawatir?
karena carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, prioritas hubungan kita dengan Allah ketika kita mencari kerajaannya dan hidup sesuai dengan kehendaknya adalah akan memenuhi kebutuhan kita. Cari kebenaran Yesus yang ada di dalam firman-Nya. Di dalam Alkitab kita ada 66 buku ini, ada 39 pasal di dalam Perjanjian Lama, dan ada 22 buku di dalam Perjanjian Baru. Saya ulang, ada di dalam buku kita ini ada 66 buku di dalam Alkitab, 29 di dalam Perjanjian Lama, buku di dalam Perjanjian Lama, dan ada 27 di dalam Perjanjian Baru. Itulah di dalam Alkitab itu. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang dapat mengajar kita mengenal Yesus. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang dialamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah fungsi firman Tuhan yang menuntun saudara-saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan ini akan mengajak kita untuk melepaskan kekhawatiran yang ada pada diri kita dan percaya bahwa Allah adalah Allah penyedia atas setiap kebutuhan yang kita perlukan. Dia adalah Allah yang penyedia, yang setia, serta kita dapat mempercayakan hidup kita kepadanya. Selalu prioritaskan mencari kerajaan Allah, dan semuanya yang kita butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Biarlah firman ini akan menguatkan saudara-saudara dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkatimu.